Jadi seperti ini terus ya? Itu terus. Oh ya Allah. Dek, coba deh sadar deh. Coba istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oh ini Raja Iblis ya. Oke, tenang Mas Budi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Akbar. Ayo Mas Budi, sini. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Tarsinem Bu. Masya Allah. Silakan Mas. Gigi. Permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gigi. Monggo Bu. Suami kerja ya Bu ya? Oh kerja. Oke. Nah mohon maaf ya Bu ya. Ini datangnya kemalaman. Nah ini mohon maaf saya ingin melanjutkan pertanyaan saya yang di telepon itu Bu. Katanya anaknya Ibu memiliki suatu permasalahan itu. Iya. Itu Saya gimana minta tolong Mas. Anak saya itu kata tetangga itu kesambet. Nah kemarin katanya itu makan sesajen tetangga di hutan itu. Oh jadi nemuin sajen di hutan milik tetangga terus dimakan sama anaknya Terus dengan iya terus anak itu teriak-teriak terus. kayak kesambet gitu Iya, ya. kayak kesambet gitu. Oh udah berapa lama itu Bu? Ya udah 4 hari lah. Udah 4 hari ya. Iya. Berarti 4 hari Dik. di tengah hutan ketemu sajen dimakan gitu ya. Iya, gue Berarti nanti itu nggak tahu mungkin. lagi main di hutan sama teman-temannya atau Iya gimana? sama temen-temennya kan saya nggak tahu. Oh iya katanya ibunya juga itu lagi nyari layangan ya. Iya. Oh lagi nyari layangan ternyata. Astagfirullah. Layangannya jatuh mungkin di hutan terus nyari-nyari nggak taunya nemu sajen. Iseng mungkin ya. Iya. Iseng terus makan sajen milik tetangga. Iya. Terus tetangganya nggak bisa bantu ya? Ya nggak bisa Pak. Saya minta tolong lah sama Oh iya. Iya mungkin karena ngamuk bisa jadi Mas. Iya Dik, betul. Karena sajennya itu dimakan. Gitu. Jadi selama 4 hari itu perubahan sifatnya berbeda banget ya. Beda ya. Oke. Ya sudah nanti coba kita cari permasalahannya. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa Bu? Mail. Oh Mail nama anaknya. Oh nama anaknya Mail. Namanya saudara. Oke. Berarti anak cuman satu ya Bu ya? Iya satu. Satu-satunya ya gimana nggak khawatir ya orang tua ya. Dik, betul. Ya, Masih saya juga sangat anak panik. satu-satunya Bu. Iya, saya anak tunggal juga Bu ya. Perasaan orang tua kalau khawatir pasti gimana lah, saya mengetahuinya. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu saudara permasalahan yang terjadi sama anaknya Bu Tarsinem ini. Jadi dia itu makan sajen milik tangganya. Nah tetangganya mengetahuinya, tapi di sisi lain tetangganya nggak bisa membantu karena itu sangkut pautnya dengan hal gaib. Nah maka dari itu sekarang anaknya Bu Tarsinem ini bisa dibilang kesambet dan sifatnya itu berubah akibat makan sajen di tengah hutan yang dimana dia itu sama teman-temannya sedang mencari layangan, nggak sengaja nemu sajen di situ yang sampai sekarang jadi seperti ini ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu anaknya tidurnya di mana Bu? Coba mana Bu? Tunjukkan Bu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu yang nama Dik. Seperti ini terus ya Bu ya? Iya. Allah Akbar. Coba sini Mas Yudi. Iya Dik. Ya Allah coba sini. Oke. Siapa kalian? Kenapa ibu memanggil orang-orang ini? Oke. Tenang dulu Dek. Ibunya mau manggil kita di sini untuk bantu sampean Dek. Untuk membantu kamu Dek. Jadi seperti ini terus ya? Itu terus. Oh ya Allah. Dek coba deh sadar deh. Coba istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pergi kalian dari sini. Pergi. Ya Allah, oke. Oke, ibunya tenang dulu ya, Bu ya. Ibu di situ dulu, Bu. Di samping teman saya dulu. Sini Bu. Demail, coba sadar, Dek. Ini mungkin efek dari makan sajen mungkin. Iya Dik. Ya Seperti Allah. itu. Saya tahu Anda ini bukan Demail.
keluarlah dari raga Demail sekarang. Saya tahu saat ini ada makhluk yang tidak terima bukan dengan keadaan Demail saat makan sajen itu. Pergi kalian. Sepertinya ada yang pengaruhi tubuhnya si anak ini, Dik. Iya loh, sepertinya ada yang merasukinya ini. Iya, benar. Selama 4 hari jadi seperti ini terus. Iya, betul. Iya. Tapi kalau makan mau apa enggak sebelumnya, Bu? Gimana, Bu? Masih mau makan. Heeh. Tapi Sekarang enggak. oh, sekarang nggak mau ya hari ini ya, Bu ya. Ya Allah. Ya sudah, ini kasihan juga Mas Budi, jadi mau nggak mau kita netralisir saja. Iya, Dik. Tapi saja, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, coba Mas Budi sini. Dinaikin ke atas itu, ke atas kasur. Ke atas bantal. Astagfirullah. Iya. Nah, ditidurin di situ. Oke. Dilurusin. Oke. Biarkan Demail ini istirahat dulu karena mungkin dirasuki jadi energinya terbatas. Iya, Dik. Astagfirullah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Makhluk apa ini, Dik? Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Makhluk apa ini? Ini seperti batara karang, Dik. Iya loh. Iya. Kelihatannya seperti batara karang. Allah Akbar. Tenang terlebih dahulu. Atau jangan-jangan makhluk ini yang sudah mengganggu ibunya juga. Iya, Dik. Bisa jadi ini makhluk. Loh, Kemana ini makhluk, Dik? kemana dia? Astagfirullah. Waduh. Dia menghilang, Dik. Pergi kemana dia? Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Oke. Belakang Iya, kita, Dik. tenang Ibu ya. Tenang ya, Bu. Ya, istighfar ya, Bu. Istighfar, Bu. Ya, tenang, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke. Oh, saya kunci dulu dari Anda. Bismillah. Allah Akbar. Saya yakin Anda ingin mencoba untuk masuk ke raga Demail lagi. Namun mohon maaf, kami sudah mengunci Anda dan tanduk Anda sangat panjang sekali. Iya, Dik. Berat sekali, Dik. Baiklah, mohon maaf, tapi ini demi kebaikan keluarga dari Bu Tarsinem juga. Saya tahu Anda memberontak karena sudah ingin mencoba untuk masuk ke raganya Demail, tapi tidak akan. Lebih baik saya masukkan Anda ke raga saudara saya saja, supaya kami bisa mengorek informasi dari diri Anda. Saya masih dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan halangi diriku untuk mengganggu pikiran anak ini. Saya kunci, Anda di kapur. Percuma saja. Akan saya kunci saja diri Anda supaya Anda tidak kabur-kaburan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kau mengunciku seperti ini? Lepaskan ikatanmu ini. Diri Anda ingin masuk ke raga Demail. Memang diriku ingin mengganggu pikiran anak ini. Jangan kau halangi. Mohon maaf, kami harus menghalanginya. Karena Anda sudah mengganggu mental dari Demail. Saya tahu, itu kesalahan Demail juga. Sudah memakan sajen milik Tuan Anda. Namun di sisi lain, sajen itu kenapa harus berada di hutan tersebut? Apakah memang persyaratannya di situ atau bagaimana? Memang persyaratannya ada di hutan itu. Bila mana anak ini sudah berani memakan sajian itu, maka dari itu diriku akan membisikkan anak ini supaya banyak gangguan dari para bangsaku. Berarti kalian tidak terima sajian kalian itu dimakan oleh anak ini? Tentu saja, karena sajian itu hanya diberikan untuk tuanku. Tapi manusia pun yang sudah memasang sajian di situ juga salah. Mengapa harus menyembah kepada makhluk-makhluk seperti kalian? Ya, dimana kalian pun itu tidak pantas untuk disembah. Memang persyaratannya di hutan itu karena penghuni hutan itu adalah pimpinanku, Raja Iblis. Raja Iblis. Oh, jadi Demail ini makan sajian yang dimana sajian itu dikhususkan untuk
raja Anda itu. Jangan berani-berani kau membantu anak ini untuk sembuh. Mohon maaf, anak ini tidak tahu apa-apa dengan hal-hal seperti itu. Dia melihat makanan di situ. Percuma saja. Dia melihat makanan di situ, tentu mereka akan tergiur. Bila mana ada manusia yang berani mengambil sedikit pun dari sajian itu, maka dia akan kuhantui. Astagfirullahaladzim. Ya, memang saudara, ini sebagai peringatan juga untuk orang tua harus hati-hati dan harus mawas diri kepada anaknya yang ditakutin menjadi seperti sekarang. Tapi untuk Ibu Tarsinem yang tenang Ibu ya, kita akan membantu keseluruhannya semua permasalahan di sini terselesaikan Bu. Nah, mungkin Ibu juga khawatir ya Bu ya. Nah, terutama dari bapak ataupun suaminya Ibu juga lagi pergi ya. Pergi dirimu dari sini. Mohon maaf. Sebelum Raja Iblis datang ke remari untuk menyerangmu. Tidak apa-apa, suruhlah dia datang ke sini karena kami ingin berdiskusi baik-baik. Berani sekali kau manusia menantang dari ketua besar dari bangsa kami. Astagfirullah. Sudah saya kunci tapi Anda masih tetap memberontak ya. Saya tundukkan saja diri Anda dan saya cabut ilmu Anda. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Rupanya diriku melihat sesuatu benda di tanganmu. Apa maksud Anda ini? Apa itu yang sudah menaklukkanku seperti ini? Tidak. Anda itu ditaklukkan karena diri Anda memiliki tujuan negatif dan batu ini mencoba untuk menetralkan. Karena batu ini adalah energi positif yang diberikan oleh Kanjeng Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu, diriku sangat mengabdi kepadanya. Ampuni saya. Jika Anda mengabdi kepadanya, seharusnya Anda tidak usah ikut dengan apa yang sudah Raja Iblis itu lakukan. Karena mungkin Anda itu sudah terhasut bukan dengan Raja Iblis tersebut. Iya, itu memang benar. Bila mana diriku tidak mematuhi apa yang diinginkan tuanku, dia akan meleburkanku seketika. Baiklah, saya cabut terlebih dahulu ikatan Anda dengan Raja Iblis itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah Akbar. Baiklah, sekarang Anda sudah tenang dan sudah aman. Jadi seperti itu ternyata. Ternyata Anda itu dipaksa. Karena Anda memiliki hubungan dengan Tuhan Anda. Karena tidak mungkin kalau Anda itu mengabdi kepada Kanjeng Nyi Roro Kidul, seharusnya diri Anda tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ya, pantas saja tadi diri Anda itu merasa ketakutan ketika saya menyebutkan nama beliau. Diriku meminta maaf kepadamu. Memang diriku disuruh oleh Tuanku untuk membisiki anak ini supaya menjadi tidak tenang. Tetapi masih ada makhluk lain di tubuh anak ini yang mencoba untuk merasuki seperti layaknya orang tidak waras. Baiklah. Berarti masih ada makhluk lain selain Raja Iblis ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Nanti coba kita cari. Berarti dia masih bersemayam di dalam tubuh Temail atau bagaimana? Tentunya dia masih bersemayam di tubuh anak itu. Masih bersemayam. Dan dia tidak terima atas apa yang kuucapkan. Tenang saja. Hubungan Anda dengan Raja itu sudah tiada. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan makhluk itu. Nanti akan kami coba untuk tarik makhluk itu di dalam tubuh Temail. Terima kasih manusia. Diriku merasakan tidak ada serangan dari siapapun. Namun begini, biar lebih tenang. Dan supaya Bu Tarsinem ini lebih tenang juga. Saya ingin Anda untuk tidak usah berada di rumah ini. Dan jauhi rumah ini sejauh-jauhnya. Tentu, jauhi juga umat manusia. Dan tidak usah ikut campur dengan urusan umat manusia. Baiklah. Diriku akan pergi dari rumah ini dan tidak mengganggu keluarga ini lagi. Namun sebelum itu, apakah Anda bersedia untuk mencoba mengucapkan kalimat syahadat dan bertaubat?
Tentunya diriku bersedia. Baiklah, jika Anda bersedia, maka saya turut senang. Saya akan membantu Anda untuk menjadi makhluk yang lebih baik dan membimbing Anda untuk menemukan kebenaran. Sekarang ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Oke. Sekarang Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih atas beberapa informasi yang sudah Anda berikan kepada kita. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah, diriku akan meninggalkan rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Waduh, ternyata benar masih ada makhluk lain ini, Mas Dik. Masih ada yang merasuki raga anak ini, Dik. Ya Allah. Oke, nah, tenang, nah. Tenang deh, Mail. Kami akan membantu Anda, Dek. Kasihan ini tubuhnya nggak kuat ini, Bu. Karena ternyata masih ada makhluk lain juga yang bersemayam. Oke, ibunya kemari dulu, Bu. Tenang saja, Bu. Saya akan mengeluarkan semuanya yang ada di dalam tubuhnya, Demail. Oke, karena makhluk ini sudah mengganggu tubuhnya dan juga mentalnya, Demail. Jadi kita tarik saja. Oke, mungkin akan merasakan kepanasan ini, Demail. Tapi ini demi kebaikan, Demail. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahida batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar ini ada makhluk. Ini sudah bersemayam kan? Oke, Bu, ibunya sini, Bu. Tenang saja, Bu. Ibunya tolong jagain anaknya, Bu ya. Jagain, Bu ya. Jagain saja, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang saya sudah berhasil menarik diri Anda. Dan saya akan mencoba untuk mengorek informasi dari diri Anda. Kenapa Anda bersemayam? Atau jangan-jangan ini Anda adalah prajurit dari Raja Iblis yang dimaksud Betara Karang tadi? Oh, benar sekali rupanya. Baiklah, begini. Karena Anda sudah mengganggu tubuh serta mentalnya Demail. Jadi, mau tidak mau saya keluarkan dan kita akan berinteraksi. Kami sebenarnya ingin berdiskusi baik-baik dengan si raja Anda itu. Supaya apa? Supaya permasalahan di sini terselesaikan. Saya maksud dia. Saya coba untuk masukin ke raga yang jenengan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengapa dirimu menarik paksa diriku ke sini? Iya, karena tadi Anda sempat memberontak, bukan? Karena Betara Karang itu memberikan informasi bahwa Anda itu masih bersemayam di dalam tubuhnya Demail. Berani sekali dia mengisi tahu kepadamu. Memang diriku yang sengaja merasuki anak itu. Jadi seperti itu. Ternyata ada dua makhluk yang berada di dalam tubuhnya Demail. Namun semuanya sekarang sudah terbongkar. Dan diri Anda sudah berhasil kita keluarkan. Tapi kami ingin bertemu dengan Tuan Anda tentunya. Yang dimana Tuan Anda itu sudah memerintahkan supaya Demail menjadi seperti sekarang. Tidak semudah itu untuk bertemu dengan tuanku. Pasti Anda dan Tuan Anda pasti tidak terima. Karena sajian yang sudah diberikan untuk kalian malah justru dimakan, bukan? Memang benar. Anak itu sudah mengambil sajian itu lalu memakannya. Dan diriku ditugaskan untuk mengganggu raganya. Astagfirullah. Allahu Akbar, kuat juga Anda. Lebih baik dirimu pergi.
Walaupun tidak usah Anda menghalangiku untuk mengganggu anak itu. sebagai prajurit tapi cukup kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, saya cabut ilmu Anda. Allah, tunduklah engkau. Kenapa diriku bisa tunduk terhadapmu? Kenapa? Ya, semua itu sejatinya atas izin Yang Maha Kuasa. Hanya itu saja kok. Kau menggunakan apa itu? Apa maksud Anda? Apa itu di jari tanganmu? Ini Batu Dharma Wijaya. Pantas saja diriku bisa ditaklukkan olehmu. Karena diriku melihat batu itu sangat percaya. Anda melihatnya seperti itu. Berarti Anda sadar bahwa Anda itu berada di jalan kegelapan. Itulah yang membuat diri Anda sekarang bisa ditundukkan. Diriku tidak tahu. Diriku hanya menjalankan perintah dari Tuhan Besarku. Lantas tugas Anda itu untuk apa? Tentunya untuk merasuki raga anak itu karena sudah berani mengambil salah satu sajen dari Tuanku. Jadi seperti itu. Dan Tuhan Anda menyuruh Anda ya. Iya, untuk mengganggu anak itu supaya dia tenang. Sebenarnya sajen itu apa sih yang diberikan? Apakah semacam makanan-makanan matang? Iya, semacam makanan seperti pisang, mainkan dan dedaunan. Oh, pantas saja. Siapa yang gak tergiur? Karena sajen itu diberi dari manusia. Iya. Dan selain itu, apakah ada buah-buahan yang lain seperti kelapa? Tentu saja ada. Oh, begitu. Karena kelapa itu masih terisi air kelapa asli. Dan anak itu sudah mencoba meminumnya. Karena syarat utama itu adalah dari air kelapa itu. Waduh, kalau saya di situ pasti saya juga akan meminumnya. Tentu saja kau akan celaka olehnya. Tapi mohon maaf, celaka atau tidaknya itu tentu dari Yang Maha Kuasa. Mungkin yang saat ini dirasakan oleh Dek Mail itu karena gangguan-gangguan kalian. Dan Dek Mail itu tidak bisa untuk menangkalnya. Jika saya berada di sana, ya jelas saya makan juga. Karena mungkin itu bisa menghilangkan rasa haus dari saya. Jangan berani-berani kau datang ke sana. Mohon maaf. Kau akan berhadapan dengan Tuhan Besarku. Dan bernasib seperti anak itu. Tapi begini, Anda tidak perlu khawatir. Kami di sini sebenarnya tujuannya baik-baik, bukan untuk memprovokasi diri Anda, bukan hanya untuk mencari pertarungan dengan diri Anda, tapi di sini kami mencari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk umat manusia dan juga diri kalian. Supaya kalian itu tidak usah mengganggu umat manusia dan tidak usah meminta sajen-sajen seperti itu. Tetapi itu urusan Tuanku, sedangkan diriku hanya menjalankan perintah. Tentunya diriku tak berani untuk melanggarnya. Daripada saya jauh-jauh ke sana, lebih baik cobalah untuk panggil Tuhan Anda ke sini. Kami ingin berdiskusi baik-baik. Tetapi diriku tak berani untuk memanggilnya, untuk menghadapmu. Tenang saja, kami di sini tidak akan mencoba untuk mencelakainya. Bagaimana? Baiklah, akan aku coba panggil Tuanku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Mas, bangun dulu, Mas. Bangun dulu. Loh, kenapa, Dik? Waduh, makhluk tadi tiba-tiba dileburkan. Oleh siapa? Nggak tahu, mungkin tuannya sendiri itu. Si Raja Iblis. Berarti Karena, kamu belum dapat informasi penuh dari dia? iya, mungkin karena tidak sopan memanggilnya, kemudian dirinya itu dileburkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa, Dik? Saya merasakan energi luar biasa sekali. Ini orangnya semakin panas ini, Dik. Saya merasakan, Dik. Iya kan? Sepertinya dia ini datang, si Raja Iblis itu. Karena dia tidak suka bahwa dirinya itu diusik. Ya, kita harus waspada, Dik. Takutnya dia menyerang kita dari belakang ataupun dari samping. Iya. Allahu Akbar. Dari mana ini energi berasal?
Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oh, ini Raja Iblis ya. Oke, tenang Mas Budi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Akbar. Ayo Mas Budi, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gak apa-apa Mas Budi. Aman ya. Astagfirullah. Oke. Allahu Akbar. Oke, aman Mas Budi. Aman. Ya Allah, jadi ini Raja Iblisnya. Astagfirullahaladzim. Sudah diterima atas apa yang kita lakukan, Drik? Iya, Allahu Akbar. Kuat banget tenaganya. Oh, jadi Anda ini adalah raja dari mereka semua tadi ya? Apa mau kalian? Mau saya ada, tidak usah diulangi apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Apakah ingin seluruh prajurit aku mati? Oh, jadi Anda tadi yang sudah membunuh prajurit Anda sendiri. Tiada guna. Tapi dia itu kan hanya sekedar memanggil Anda. Supaya apa? Supaya kami bisa berdiskusi baik-baik dengan diri Anda. Namun kenapa Anda tiba-tiba meleburkannya? Jangan harap kalian bisa. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci saja diri Anda karena terlalu berbahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat banget dia. Saya bantu, Drik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Akhirnya Anda sudah terkunci juga. Begini. Memang sengaja kami kunci. Anda itu benar-benar sangat kuat. Ya memang. Apa sebenarnya kalian? Apa yang ada di jari kamu itu? Maksud Anda ini Batu Dharma Wijaya. Lepaskan. Mohon maaf tidak akan. Tapi sepertinya julukan raja memang benar untuk diri Anda karena kekuatan Anda sangat sakti sekali. Tapi sekarang akan saya masukkan saja diri Anda ke raga saudara saya. Saya akan melepaskannya. Namun, kenapa? Kau bisa. Baiklah, jika Anda tidak ingin, saya gunakan cara paksa saja. Oh, siap maksud dia. Berani sekali kau menawar diriku untuk masuk raga ini. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya, tundukkanlah makhluk ini dan kuncilah. Allah Akbar. Berani sekali kau mengagalkan apa yang kurencanakan. Astagfirullah. Diriku ingin melukai raga ini. Ya Allah, beruntung kami berhasil menyelamatkannya. Lantas apa keinginan Anda tadi ingin melukai? Apakah karena tidak terima kami masuki diri Anda ke raga saudara saya? Tentu saja tidak terima karena kau memaksa diriku untuk masuk ke raga ini. Dan tujuanku kemari karena diriku ingin mengambil sukma dari anak itu. Karena anak itu sudah berani mengambil sajen di hutan itu. Kami perwakilan dari anak itu meminta maaf karena kami tidak tahu. Dan anak itu adalah yang orang tidak tahu perkara hal-hal gaib seperti ini. Dia melihat sajen ataupun makanan di tengah hutan pasti akan tergiur. Lagi pula tujuan dari orang tersebut menanam sajen di situ juga salah. Mengapa harus menyembah kepada makhluk-makhluk seperti kalian? Karena mereka ingin kekayaan dari bangsa kami. Dan mereka mengasih sajen di hutan itu. Berarti pertukarannya di tempat itu juga. Jadi Anda nanti akan memberikan kekayaan dan Anda mendapatkan sajen itu di tempat tersebut. Iya, itu memang benar. Mungkin bisa dibilang seperti pertukaran saudara. Mereka mendapatkan sajen dan mereka memberikan apa yang orang tersebut inginkan. Tetapi manusia itu baru menerus sajen di tempat itu. Diambil oleh anak itu. Ya, bagaimana? Maka dari itu, diriku tak terima atas apa yang dilakukan anak itu di hutan itu. Memang sebenarnya sajen itu ditaruh di mana sih? Tentunya di samping pohon besar yang dimana itulah tempatku. Oh, di samping pohon besar. Berarti itu adalah istana Anda begitu ya? Iya, itu memang benar. Disitulah istanaku. Namun begini, Anda itu kan mengganggu Demail.
Dan Anda apakah itu merasakan rasa iba kepada Demail? Karena Demail itu kan hanyalah orang yang tidak tahu apa. Dia itu hanyalah anak kecil. Karena diriku tidak peduli siapapun yang berani-berani mengambil salah sajen di situ, akan aku celakai. Jadi Anda tetap kekeh. Jika sajen itu diambil, maka Anda tetap akan melukai orang tersebut, begitu? Tentu saja diriku akan melukai sekaligus mengambil sukmanya. Mengambil sukmanya untuk dijadikan tumbal dari sajen tersebut, begitu? Ternyata kau sudah mengetahuinya. Itulah tujuanku. Ya, pantas saja kenapa banyak sekali orang-orang menebang pohon-pohon besar. Karena untuk menghindari makhluk-makhluk seperti kalian. Ya, ini untuk kebaikan diri Anda juga. Karena apa? Karena jika Anda terus-menerus mengusik umat manusia, besar kemungkinan tempat Anda juga akan terancam. Asalkan manusia itu tidak senonoh mengambil apapun di situ, pasti tak mungkin kudatangi. Namun begini, sebenarnya dari Anda pun juga salah. Anda itu sudah menganggap diri Anda itu Tuhan dong, karena Anda itu disembah-sembah oleh umat manusia. Nah, kedatangan Anda di sini, kami hanya ingin mengingatkan bahwa Anda itu hanyalah sekedar makhluk jin saja. Layak kami adalah manusia. Dan kami, tentunya kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita sembah. Apa urusan denganku? Urusan Anda itu sama saja. Anda itu menganggap diri Anda itu adalah yang paling berkuasa, adalah makhluk yang paling kuat, adalah makhluk yang paling sejahtera. Itu salah. Asal dirimu tahu, banyak manusia yang menyembah kepadaku. Apa yang diinginkan semuanya telah tercapai. Melainkan mereka menumbalkan salah satu dari keluarganya untukku. Nah itu. Tapi jika kita meminta, memohon kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada yang namanya tumbal. Tidak ada hal-hal seperti itu. Akan tetapi, kesalahan umat manusia saja karena ingin mencoba secara instan. Yaitu akibatnya. Dan Anda pun itu tidak sepenuhnya sempurna. Ingat baik-baik yang saya katakan. Anda itu kan diciptakan dari api. Benar bukan? Iya, itu memang benar. Dan Anda tidak mengetahui siapa yang sudah menciptakan Anda kan? Tentu tidak tahu sama sekali. Ya itu. Itulah yang sudah menciptakan. Yang dimana Tuhan itu bisa menciptakan diri Anda. Yang berarti dia itu lebih kuat dari diri Anda. Lantas Anda hanya sekedar bisa memberikan apa yang umat manusia inginkan, bukan? Iya. Dan Anda tidak bisa menciptakan umat manusia kan? Tentunya bukan saya yang menciptakan. Nah, itu kan Anda sudah mengetahuinya. Diriku hanya membantunya supaya yang diinginkan itu tercapai. Itulah, tapi kan harus ada timbal baliknya. Seperti keluarganya ditumbalkan dan yang lain sebagainya. Harus diberikan sajen lah. Iya, itu memang dari persyaratan dariku. Namun, Gusti Allah tidak memerlukan persyaratan-persyaratan seperti itu. Dan tentunya kita sebagai yang diciptakan harus mendekatkan diri kepada Gusti Allah, apa itu junjunganmu? Dia itu yang harusnya kita dekati. Bukan Anda yang harusnya didekati oleh umat manusia. Dan tentunya kebalikannya juga sama. Ingat, Anda itu yang diciptakan yang dari Gusti Allah. Tetapi diriku tidak pernah menyadari itu. Iya, karena Anda itu tidak memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Anda diciptakan memang sebenarnya untuk mengusik keberadaan umat manusia. Tapi tidak semua bangsa jin itu selalu seperti itu. Pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. Memang pandanganmu diriku itu buruk. Benar. Walaupun diri Anda itu merasakan bahwa diri Anda itu adalah yang terbaik. Tapi di pandangan kita, Anda itu adalah makhluk yang buruk. Karena untuk meminta suatu sajen, untuk meminta suatu kekayaan, itu harus dengan menumbalkan salah satu keluarga dan yang lain sebagainya. Apa harus diriku sang raja menuruti perkataan manusia sepertimu?
Ya, sebenarnya ini demi kebaikan Anda juga dan kebaikan saya. Karena walaupun Anda itu raja, seharusnya Anda mengetahui Anda tidak harus disembah-sembah. Diriku memahami semua perkataanmu. Dan intinya, kau hanya ingin menyadariku, bukan? Iya, menyadarkan bahwa Anda itu diciptakan yang lebih kuat dari diri Anda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tandingnya kita di hadapan dirinya, karena dirinya adalah Sang Maha Pencipta dunia ini, alam semesta ini, seluruh muka bumi yang ada di sini. Diriku sudah memahami semua yang kau katakan. Lalu bagaimana? Sedangkan diriku sudah menuruti perkataan manusia yang telah menyembah kepadaku. Yang lalu biarlah berlalu. Jika Anda ingin bertobat, pintu taubat itu belum tertutup dan masih terbuka untuk kita semua. Jadi untuk diri Anda bisa saja menjadi makhluk lebih baik. Anda tidak usah menurunkan derajat Anda sebagai raja. Namun Anda harus menjauhi umat manusia. Jika ada umat manusia yang memberikan sajen, buanglah sajen itu. Dan peringatkan manusia-manusia yang menyembah kepada diri Anda setelah Anda bertobat. Apa aku harus menolak semua sajen yang diberikan oleh manusia tersebut? Iya, itu demi kebaikan umat manusia dan juga demi kebaikan diri Anda. Baiklah, bila mana ucapanmu benar akan aku turuti. Alhamdulillah. Dan begini, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat dan bertobat? Jika Anda tidak tahu bertobat, maka saya bisa membimbing diri Anda. Baiklah, diriku bersedia mengikuti perkataanmu itu. Baiklah, sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan Anda raja sekaligus bisa bertobat untuk kebaikan diri Anda tentunya. Dan sekarang saya mohon dengan diri Anda untuk tarik semua pasukan-pasukan Anda yang berada di sini. Baiklah manusia, akan aku tarik semua pasukanku. Alhamdulillah. Sudah kulakukan perintahmu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan begini, jika Anda ingin mengetahui ilmu pengetahuan, bisa Anda datang ke saya. Saya akan membimbing diri Anda. Baiklah, diriku bersedia mengikutimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silahkan Anda keluar dari raga saudara saya. Mohon pamit. Silahkan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Coba kita keluar yuk. Kita cek adiknya, Dik. Boleh bangun, Dik. Orang yang nggak saya kenal, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Oke. Alhamdulillah. Oke, Teh, mungkin adanya bingung dengan kebetulan kita di sini. Pegang dulu Mas Edi. Jadi begini, Teh. Ya, biar saya jelasin ya, Teh ya. Jadi tadi sebelumnya adanya itu nggak tahu ya apa yang terjadi selama 4 hari ya, Teh.
Nah, seperti sadar tapi nggak sadar ya Dek ya. Nah, tapi benar tadi adanya itu waktu itu pernah makan sajen di tengah hutan. Itu karena emang sengaja atau gimana Dek? Sengaja ya, karena haus mungkin ya, sama lapar ya. Ya namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Ya tapi untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya Dek ya, demi kebaikan Adek. Nah itu yang menyebabkan Demail itu sampai sekarang seperti kesambet. Nah sampai ibunya itu sudah minta tolong kemana-mana, pada akhirnya terakhir kita dipanggil oleh ibunya jenengan sendiri Dek. Nah intinya kedepannya jangan diulangi lagi ya Dek ya. Ya alhamdulillah juga Bu, ternyata Demail sudah sadar. Ya sebenarnya kalau dari yang saya lihat ini Demail ini orangnya baik, cuman kan iya nggak tahu, namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya gitu. Ya, terima kasih ya Mas. Nggih. Tolong. Nggih, sama-sama Bu. Ya intinya harus sering diperhatiin juga ya untuk anaknya Ibu ya. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara, pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Apa yang sudah dialami Demail sekarang sudah hilang keseluruhannya. Ya biar lebih jelas nanti kita ngobrol panjang lebar ya Dek ya. Umurnya berapa Dek? 12. Oh 12 tahun, masih muda banget ya. Iya, sekolah yang pintar-pintar ya Dek ya. Jangan kalau ada apa-apa jangan asal diambil Dek. Kita nggak tahu itu milik siapa. Pembelajaran saja. Iya, ambil pembelajaran. Ya namanya iya harus diberikan sedikit ilmu lah. Ya, kita kan harus membimbingnya gitu. Ya intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Dan kita akan ngobrol panjang lebar sama Demail dan juga ibunya. Jadi mungkin kita tutup saja di sini. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.